Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang prolapsus uteri atau turun peranakan. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di sini kita membahas tentang turun peranakan. Dalam bahasa medis, turun peranakan juga disebut dengan prolapsus uteri. Nah, di mana kondisi ini merupakan suatu keadaan di mana rahim itu turun atau keluar melalui vagina. Hal ini disebabkan karena otot dasar panggul dan sekitarnya itu melemah, sehingga tidak dapat menyanggah rahim. Oke, di sini saya akan memunculkan gambar bagaimana si prolapsus uteri itu. Nah, ini dia gambar yang pertama. Ini adalah gambar normalnya. Nah, mungkin ada yang masih bingung dengan gambarnya, tapi ini adalah gambar yang sesuai dengan anatomi. Karena setiap gambar itu memiliki hak cipta, jadi saya cukup mengambil satu foto saja, di mana kita bisa melihat di angka 1. Angka 1 itu adalah uterus atau rahim wanita. Jadi uterus itu dengan posisi yang normal. Kemudian ini adalah gambar kedua, di mana kita bisa melihat posisinya jika terjadi prolapsus uteri atau turun peranakan, maka posisi dan tadinya nomor 1 itu seperti yang gambar nomor 2 ini, di mana posisi rahim itu semakin ke bawah meninggalkan posisi awalnya. Nah, sebenarnya turun peranakan atau prolapsus uteri itu bisa dialami oleh wanita di segala usia. Jadi, tidak ada spesifik usia berapa yang bisa mengalami prolapsus uteri itu. Jadi di segala usia, karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut. Apa saja sih faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya prolapsus uteri atau turun peranakan? Sebenarnya wanita yang lebih beresiko mengalami hal tersebut adalah wanita yang pernah menjalani proses persalinan normal, kemudian juga wanita yang sudah mengalami menopause atau itu dikarenakan faktor usia. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah wanita yang pernah bersalin dengan berat badan janinnya itu tinggi atau melahirkan bayi besar. Selanjutnya adalah karena adanya penyulit pada saat proses persalinan sebelumnya, kemudian juga karena aktivitas fisik, misalnya selalu mengangkat beban berat dengan cara yang salah. Jadi biasanya orang mengangkat beban berat itu sehingga karena caranya salah mengangkat beban berat sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya turun peranakan. Kemudian faktor penyebab selanjutnya adalah rendahnya atau menurunnya kadar hormon estrogen. Karena hormon estrogen ini yang menjaga agar otot panggul itu tetap kuat. Jadi kalau hormon estrogennya itu menurun atau rendah, maka itu yang bisa menyebabkan otot panggul itu melemah sehingga terjadi turun peranakan atau rahimnya itu turun. Kemudian, obesitas juga bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut, serta batuk kronis yang pernah dialami juga bisa menyebabkan turun peranakan, dan konstipasi. Konstipasi atau sulit buang air besar sehingga penderitanya itu selalu mengejan dengan kuat, nah itu juga yang bisa menyebabkan terjadinya turun peranakan atau prolapsus uteri. Dan faktor penyebab lainnya adalah gangguan pada organ lain yang dapat menyebabkan melemahnya otot panggul, di mana itu terdiri dari yang pertama adalah sistokel. Jadi, sistokel ini adalah suatu kondisi di mana kandung kemih itu turun ke bagian vagina, sehingga terdapat tonjolan di bagian dalam vagina yang menyebabkan penderitanya itu sulit untuk buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah entrokel, di mana kondisi ini turunnya usus halus sebagian menekan vagina sehingga terjadi tonjolan di bagian dalam vagina yang menyebabkan penderitanya itu akan mengalami sakit pinggang pada saat berdiri dan sakit itu akan hilang pada saat penderitanya itu berbaring. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga adalah rektokel, di mana kondisi ini ditandai dengan rektum itu atau ujung usus besar itu turun menekan vagina sehingga penderitanya itu sulit untuk buang air besar. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya prolapsus uteri atau turun peranakan.
Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, apakah prolapsus uteri itu bisa dicegah? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Jadi, cara untuk mencegah terjadinya prolapsus uteri itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan rutin melakukan senam Kegel. Kalau untuk senam Kegel itu Moms bisa lihat gerakan-gerakannya, itu banyak di YouTube, jadi tinggal ketik saja senam Kegel, maka akan muncul beberapa tampilan yang akan memberikan contoh senam Kegel. Moms bisa ikuti itu. Kemudian cara mencegah prolapsus uteri atau turun peranakan yang selanjutnya atau yang kedua itu adalah dengan rajin mengkonsumsi makanan berserat. Jadi, karena kan salah satu penyebabnya itu adalah karena terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar. Jadi, kalau Moms rutin untuk mengkonsumsi makanan berserat, maka konstipasi tidak akan terjadi dan itu bisa mengurangi faktor penyebab terjadinya prolapsus uteri itu. Dan juga, Moms jangan mengangkat beban berat dengan cara yang salah. Karena ada teknik untuk mengangkat beban berat itu bagaimana. Jadi, jangan sampai karena salah teknik untuk mengangkat beban berat sehingga terjadi yang namanya prolapsus uteri. Jadi, Moms harus perhatikan, kalau bisa jangan mengangkat beban yang terlalu berat. Atau jangan sering-sering mengangkat beban berat. Dan, cara mencegah prolapsus uteri yang selanjutnya adalah dengan mengatur atau mengontrol berat badan. Jangan sampai terjadi obesitas. Kemudian juga, Moms harus memeriksakan diri apabila mengalami batuk berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah atur jarak persalinan. Nah, sebenarnya bagaimana sih gejala-gejala yang dirasakan jika terjadi turun peranakan atau prolapsus uteri? Tapi sebelum kita membahas tentang gejala dan pengobatan prolapsus uteri, saya akan menjelaskan dulu bahwa prolapsus uteri itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan Moms harus tahu tingkatan-tingkatan atau derajat kondisinya. Jadi mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Nah, kita akan bahas itu. Jadi yang pertama atau prolapsus uteri derajat pertama adalah suatu kondisi di mana leher rahim atau serviks itu turun ke vagina. Kemudian derajat yang kedua adalah serviks atau leher rahim itu sudah turun di bagian mulut vagina atau bagian terluar vagina. Selanjutnya, derajat ketiga itu kondisinya leher rahim atau serviks itu sudah keluar dari vagina. Jadi, serviks atau leher rahim itu sudah berada di luar vagina. Dan derajat yang paling berat itu derajat 4 di mana seluruh rahim itu sudah keluar dari vagina. Jadi, leher rahim dan rahimnya itu sudah keluar di vagina, keluar dari vagina. Nah, jadi itu tadi derajat-derajat yang Moms harus tahu dulu, derajat atau tingkatan keparahan terjadinya prolapsus uteri ini. Nah, untuk gejalanya. Jadi, apa saja sih gejala yang dirasakan jika terjadi prolapsus uteri ini? Sebenarnya, gejala-gejala yang dirasakan untuk prolapsus uteri atau turun peranakan dengan derajat yang ringan itu biasanya tidak dirasakan. Nah, yang biasa merasakannya itu adalah dengan derajat yang sedang sampai yang terberat. Biasanya akan merasakan gejala-gejala, di antaranya yang pertama itu mengalami kesulitan pada saat buang air kecil dan juga buang air besar. Kemudian yang kedua, merasa tidak nyaman pada saat berjalan. Yang ketiga, merasa ada yang mengganjal pada area vagina. Kemudian gejala yang keempat adalah nyeri panggul, dan gejala selanjutnya yaitu biasa juga terjadi perdarahan atau keluar darah di luar menstruasi. Jadi selain menstruasi, kadang juga keluar darah. Gejala selanjutnya yaitu merasa sedang duduk di atas bola, kemudian juga terjadi tekanan pada vagina, dan mengalami kesulitan kentut atau kesulitan buang angin. Nah, itu tadi gejala-gejala yang biasa dirasakan untuk penderita prolapsus uteri atau turun peranakan. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatannya? Tindakan apa sih yang diberikan? Nah, kalau misalnya untuk prolapsus uteri derajat ringan atau yang masih ringan itu, biasanya Moms itu akan dianjurkan untuk melakukan perawatan di rumah atau perawatan mandiri di rumah dengan cara melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan senam Kegel yang tadi saya jelaskan untuk menguatkan otot rahim. Kemudian juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan berserat dan
menurunkan berat badan. Jadi kalau misalnya ada moms yang mengalami prolapsus uteri derajat ringan, itu biasanya dianjurkan untuk perawatan sendiri di rumah dengan cara seperti itu tadi. Kemudian cara pengobatan selanjutnya, kalau misalnya tadi kan kita bahas tentang yang perawatan derajat yang ringan. Nah, kemudian yang sedang sampai yang berat itu tergantung juga dari faktor penyebabnya. Jadi misalnya kalau faktor penyebabnya itu karena rendahnya atau kurangnya hormon estrogen, maka akan dilakukan terapi hormon estrogen. Jadi karena kan hormon estrogen itu yang menguatkan otot rahim. Jadi kalau misalnya itu rendah, maka otot rahim itu juga akan melemah, sehingga orang yang mengalami hal tersebut akan diberikan terapi hormon estrogen. Kemudian pengobatan yang selanjutnya adalah dengan memasang cincin pada rahim. Jadi cincin itu dipasang pada rahim agar rahim itu tidak turun atau perlekatannya itu kokoh. Dan cara yang selanjutnya adalah dengan tindakan operasi. Jadi tindakan operasi yang dilakukan juga tergantung dari kondisi rahimnya dan seperti apa rahimnya itu, apakah bisa dilakukan tindakan operasi dengan suspens rahim, yaitu mengembalikan rahim pada posisi semula. Jadi kan tadi turun peranakan atau rahimnya turun, maka dinaikkan, dikembalikan ke posisinya. Atau haruskah dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Jadi itu semua dilakukan tergantung dari kondisinya. Pastinya dokter akan tahu tindakan apa yang sebaiknya diberikan pada kondisi tersebut. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.